Warahmatullahi wabarakatuh, Dek Vini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Vini hari ini? Baik. Baik ya. Jadi Vini, kan sesuai janji kakak kemarin, hari ini kakak ingin melakukan edukasi atau penyuluhan kepada Dek Vini terkait dengan obesitas. Kita lakukan di sini sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana Dek Vini? Apakah Vini bersedia? Boleh. Baiklah, pertama kak ingin menjelaskan dulu apa sih itu obesitas. Sebelum kak jelaskan, kira-kira Dek Vini tahu nggak apa itu obesitas? Kelebihan berat badan. Ya benar sekali yang Dek Vini bilang. Jadi obesitas tuh merupakan penumpukan lemak yang berlebihan pada tubuh yang bisa berisiko terhadap kesehatan Dek Vini. Jadi jika seandainya berat badan Dek Vini tidak kita kurangi, itu nantinya akan bisa berisiko kepada kesehatan Dek Vini. Kira-kira Dek Vini tahu nggak apa yang mempengaruhi terjadinya obesitas? Makan berlebihan, tidak olahraga. Benar sekali yang Dek Vini bilang. Salah satunya itu ada kayak gaya hidup seperti kata Dek Vini tadi, jarang olahraga, lingkungan. Ada juga karena faktor genetik, ketidakseimbangan hormon, dan juga psikologis, misalnya stres, dan juga penggunaan obat-obat tertentu. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya obesitas pada kita. Kalau untuk penyebabnya, kira-kira apa yang Dek Vini ketahui untuk penyebab dari obesitas? Kurang tahu. Nah, jadi sini kakak jelaskan. Ada beberapa penyebab dari obesitas. Misalnya kayak pola makan dan aktivitas fisik yang Devini bilang tadi. Kan pola makan sama aktivitas fisik bisa menyebabkan obesitas. Jadi pola makan yang bagaimana sih yang bisa mempengaruhi obesitas? Seperti makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Makanan seperti inilah yang nantinya bisa mengakibatkan terjadinya penyebab dari obesitas. Dan juga kurang makan sayur dan buah, karena kan seperti yang kita ketahui, sayur dan buah itu memiliki banyak serat. Serat inilah yang nanti membuat kita menjadi cepat kenyang. Jadi makan Dek Vini bisa menjadi berkurang jadinya nanti kalau Dek Vini sering makan sayur dan buah. Terus jadwal makan tidak teratur dan juga tidak sarapan, sehingga pada saat nantinya siang dan malam otomatis tuh porsi makan Dek Vini menjadi meningkat jadinya karena tidak sarapan. Dan juga sering mengemil makanan-makanan yang kayak ciki-ciki, snack-snack seperti itu tuh juga bisa mengakibatkan terjadinya obesitas. Dan pengolahan makanan menggunakan yang seperti makanan yang berminyak-minyak, santan, dan juga banyak gulanya, itu juga bisa mengakibatkan obesitas. Lalu untuk pola aktivitasnya seperti fisik yang kurang bergerak, seperti kita sering kan nonton TV hanya duduk, terus main game atau main komputer. Itu juga merupakan aktivitas fisik yang kita hanya duduk saja kan, tidak bergerak, sehingga bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Selanjutnya kurang melakukan aktivitas fisik. Seperti misalnya kita belanja di depan, tapi kita sering menggunakan motor gitu. Alangkah lebih baiknya misalnya kita jalan. Kalau seandainya jaraknya dekat, lebih baik kita berjalan sehingga kita tetap melakukan aktivitas fisik, tetap bergerak, sehingga bisa mencegah terjadinya obesitas. Lalu apa sih dampak dari obesitas itu? Dampak dari obesitas itu misalnya ada osteoartritis atau peradangan yang terjadi pada sendi. Sebagaimana Dek Vini ketahui kan, orang obesitas itu kan berat badannya berlebih. Jadi bisa jadi sendinya itu tidak sanggup untuk menumpu badannya yang berat, sehingga bisa menyebabkan nantinya orang obesitas itu terjadi osteoartritis, dan juga bisa terjadi stroke, asma, dan lain sebagainya. Banyak penyakit yang akan bisa terjadi, yang akan muncul jika seandainya obesitas tidak dicegah atau tidak dilakukan pengobatan. Dan juga apakah Dek Vini tahu bagaimana sih cara mencegah obesitas? Mempertahankan pola makan, banyak bergerak atau aktivitas fisik. Nah, ya benar sekali yang Dek Vina bilang tadi, semuanya benar. Itu ada pola makan dan pola aktivitas fisik. Kalau seandainya kita belum obesitas, kita bisa melakukan setiap kali konsumsi makanan mengacu ke 5 kepada makanan. Jadi bentuk makanannya seperti ini. Kita bagi setengah ya awalnya. Lalu setelah itu 2/3 di sini nih. Ini adalah untuk sayuran.
dan 1/3-nya ini untuk buah-buahan. Lalu yang setengahnya lagi yang ini nih untuk 1/4-nya nanti diisi untuk lauk pauk, dan sisanya nanti untuk makanan pokok seperti nasi atau yang lainnya yang biasanya Vini makan. Kalau untuk pola aktivitas fisik, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari atau minimal 190 menit per minggunya. Utamakan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari seperti naik tangga, cuci mobil, atau memarkirkan kendaraan agak jauh, sehingga nanti kita bisa misalnya dari kantor atau misalnya di kampus pergi ke parkiran, kan itu ada geraknya melakukan aktivitas fisik. Kalau untuk mengukur obesitas, kira-kira Vini tahu nggak bagaimana caranya? Pakai rumus. Ya, IMT BMI. Jadi di sini kakak ini akan menjelaskan bagaimana sih cara mengukur IMT di sini. Caranya berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dipangkat 2, atau tinggi badan dikali tinggi badan dalam bentuk meter. Misalnya berat badan di sini berapa? 72. Tingginya 153. 153, berarti 72 dibagi 153, kita jadikan ke meter, jadinya 1,53 dikali dengan 1,53, dapat hasilnya 31. Jadi menurut kategori di sini berat badan Vini termasuk dalam obesitas. Jadi kita perlu untuk menurunkan berat badan Vini kan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika mengalami obesitas? Yang pertama seperti kakak bilang tadi, ada menjaga pola makan dan aktivitas fisik. Ya, benar sekali. Kalau yang untuk obesitas, pola makannya seperti bentuk T, yaitu yang setengah dari piringnya, yang ini nih, itu tuh adalah sayur. Yang 1/4-nya lagi itu tuh ada misalnya karbohidrat, kayak misalnya kita pakai nasi kan, atau bisa jadi ganti kayak ubi, bisa juga seperti itu. Dan juga 1/4-nya lagi itu bisa buah-buahan. Jadi energi diet rendah dan pola makan yang biasanya dilakukan oleh orang obesitas itu ada diet rendah energi seimbang dengan pengurangan energi, yaitu sebanyak 500 sampai 1000 kilokalori dari kebutuhan sehari. Caranya seperti yang tadi, kurangi konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, kentang, jagung, dan juga sereal, itu dikurangi. Dan juga hindari konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup yang manis-manis, dan juga untuk makanan dengan pola piring T tadi, yang seperti yang kakak jelaskan tadi, pola piring T seperti yang digambar ini. Lalu kurangi konsumsi lemak seperti yang kayak makanan yang bergoreng-goreng, yang gorengan itu dikurangi, dan juga makanan yang bersantan, yang ada menteganya, itu juga dikurangi. Lalu utamakan konsumsi protein rendah lemak, tingkatkan konsumsi sayur, dan yang konsumsi sayur itu yang diolah, yang diutamakan yang direbus atau yang ditumis. Dan juga konsumsi buah utuh sebagai makanan selingan kita. Hindari buah yang berenergi tinggi seperti durian, mangga, sawo, cempedak, pisang, dan alpukat. Dan juga jangan lupa perbanyak minum air. Dan untuk pola aktivitas fisiknya, aktivitas fisik minimal itu dilakukan 30 menit setiap harinya, atau sebanyak 150 menit per minggu dalam minggunya. Dan juga jalan kaki minimal 10.000 langkah dalam sehari. Jenis latihan fisik yang dapat dilakukan yaitu ada seperti naik sepeda, jogging, renang, dan juga bisa misalnya lakukan lompat-lompat tinggi, dan juga mengangkat beban berat. Untuk latihan sesuaikan dengan nadi-nadi, maksimal sesuaikan dengan usia, dan lakukan secara bertahap. Yang penting prinsipnya benar. Prinsipnya itu ada BBTT, baik, benar, teratur, dan terukur. Jadi
tetap lakukan secara teratur. Jangan hanya sehariannya, besok enggak. Tetap dilakukan secara teratur. Dan untuk pola emosi makan, dan juga ada pola emosi makan, yaitu pada saat kan banyak orang kan sekarang kalau stres dia banyak makan, itu dihindari. Mengenali pola emosi makan, menghindari lari ke makan saat marah atau saat stres. Jadi kalau misalnya adik ini sedang stres, jangan jadikan makanan sebagai pelampiasannya, nanti akan mengakibatkan obesitas Devini, berat badan Devini menjadi naik lagi. Makan hanya pada saat merasa lapar atau bukan karena enak makanan ini makan gitu, tapi makanlah hanya pada saat perut Devini merasa lapar, bukan hanya karena melihat makanan itu enak makan. Jangan seperti itu. Kita harus mengurangi konsumsi makanan kita sehingga berat badan Devini bisa kembali normal. Dan juga untuk pola tidur dan istirahatnya, tidur secukupnya itu sekitar 6-8 jam. Di sini kakak juga ada beberapa nama makanan yang juga ada itunya juga, di sampingnya juga terdapat berapa sih kandungan lemak yang ada di makanan tersebut. Ini nanti akan kakak berikan kepada Vini. Jadi nanti kalau makan, seandainya Dek Vini nggak tahu berapa sih kalorinya, Dek Vini bisa melihat dari tabel yang sudah kakak berikan ini. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kakak sampaikan kepada Vini. Apakah ada yang ingin Vini tanyakan? Tidak, cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Jadi bagaimana sih kita mencegah bagaimana sih tindakan kita agar kita bisa mengurangi obesitas tadi? Dengan menjaga pola makan, tidak gelap mata saat makanan, Ya, dan menjaga pola fisik, aktivitas fisik. Ya, benar sekali yang Dek Vini katakan tadi. Jangan lupa tetap jaga pola makannya dalam model T, dan juga lakukan aktivitas fisik setiap harinya dengan prinsip BBTT, baik, benar, teratur, dan terukur. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan pada saat ini. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah Dek Vini berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.